Jadi larva pupa itu dilarang untuk dewasa, paham? Halo teman-teman, balik lagi dengan aku Iqbal di podcast Talk by Vet Pikirin. Di sini aku bersama dengan Dr. Yeni. Halo. Wah, sekarang udah bulan Desember ya, dimana Desember tuh terkenal dengan hujan. Dingin ya? Dingin. Nah, kalau dingin-dingin gini tuh biasanya adalah kutu itu banyak banget. Betul banget. Nah, bahas tentang kutu itu kan banyak ya dok ya, obat kutu. Gimana sih dok cara memilih obat kutu yang baik dan juga benar? Jadi gini ya, kalau menurut aku obat kutu itu banyak banget variannya dan cara pemberiannya juga. Betul. Ya kan? Betul. Yang kamu tahu ada apa aja nih? Yang aku tahu tuh cuma dua ya. Yang pertama itu dalam bentuk obat. Terus yang kedua tuh ditetesin di tengkuk di belakang kucing. Memang yang paling terkenal itu yang ditetesin. Betul itu karena paling gampang. Paling gampang. Jadi ditaruh pas di antara dua shoulder blade-nya sini itu supaya dia nggak bisa ngejilat gitu. Terus tapi ada lagi dok? Ada. Oh oke, aku baru jadi tahu. selain itu tuh juga ada suntik. Sama ada pakai kolar. Pakai kolar, gitu. Jadi untuk macam-macam ini tuh kita harus sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Dan tiap merek ya itu punya kandungan tuh berbeda-beda. Padahal tujuannya sama, obat kutu. Sama, betul. Tapi punya kandungan yang beda-beda. Contohnya nih kayak merek yang terkenal nih Advocate. Iya, aku tahu ya, itu tahu. Nah, Advocate ini tuh isinya imidacloprid ya Allah. Maaf, imidacloprid. Astagfirullah. Itu dong. Mohon maaf kepleset ya mulutnya ya. Jadi dia ini zat yang dia itu untuk efektif against ektoparasit. Jadi dia tuh bisa untuk larva dan flea. Flea itu pinjal dewasa. Gitu. Jadi kayak kemarin kan udah dibahas ya di ini ya di podcast karena yang jenis-jenis ya. Betul, karena yang kita tahu obat kutu itu cuma untuk kutu dewasa. Ya, bukan gitu. Maksudnya ada yang flea tipe pinjal. Oh iya, benar juga. Ada yang tipe caplak. Iya, kemarin udah dibahas. Kemarin dibahas tuh. Nah, itu tuh ada yang bisa untuk dewasanya, ada yang bisa untuk masa kecilnya gitu loh, maksudnya masa larvanya gitu ya. Contohnya kamu tahu merek lagi namanya Frontline? Tahu. Dia kayak hijau itu. Frontline tuh ada yang spray, ada yang tetes. Iya. Frontline ini itu isinya adalah fipronil. Apa itu fipronil? Jadi fipronil ini itu broad spectrum insecticide. Jadi dia bisa membunuh insektisida yang broad spectrum, jadi bisa banyak macam insek itu mati kan, pinjal, kutu, caplak, bla 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 itu kan semua adalah serangga ya pada dasarnya karena dia banyak kan dia kakinya banyak, hitungannya kan insek. Nah dia itu cara kerja si fipronil itu dia itu menghentikan kerjanya itu di larvanya dia. Jadi larva pupa itu dilarang untuk dewasa, paham? Jadi kalau dia tidak menjadi dewasa, otomatis akan mati betul. Jadi itu ininya cara kerjanya si fipronil ini yang ada di Frontline tadi. Oke. Gitu. Ada lagi namanya Revolution. Revolution aku tahu. Tahu ya, Revolution. Ini isinya tuh selamectin. Nah, kalau Revolution ini dia itu kamu kenapa? Revolution ini dia itu parasit, dia bunuh parasit sama bunuh helmin. Helmin adalah cacing. Jadi dia anti cacing juga. Selain selain kutu, dia juga bunuh cacing. Dan dia bisa bunuh cacing hati. Kalau selamectin di Revolution. Three-in-one. Betul. Jadi dia bisa bunuh berbagai macam ya kayak skabies atau kutu, caplak, dan sekalian juga anti cacing gitu. Dan klaimnya si Revolution ini, kamu kemana? Klaimnya si Revolution ini adalah dia itu ini aman buat induk yang hamil dan menyusui. Berarti ada obat kutu yang nggak boleh untuk iya ada. Jadi kita harus benar-benar baca di belakangnya, di ininya.
Jadi kita harus baru baca apakah ini aman untuk kucing hamil dan menyusui atau anjing hamil dan menyusui, karena mungkin kita mikirnya cuma di luar, tapi enggak. Sebenarnya obat itu ke ini tuh melewat ada namanya blood brain barrier gitu. Jadi dia tuh lewat lewat apa? Pusarnya dia. Jadi kan tali pusar itu nanti dia kan dia bisa menembus itu gitu loh. Karena obat tetes kutu yang gue tahu itu kan karena kutu itu menghisap darah, jadi itu matinya karena dia menghisap darah itu. Iya kan dia masuknya ke dalam aliran darahnya gitu. Oke. Terus tadi kan kita udah bahas tetes kutu dan jenis obatnya ya kan. Iya. Nah, terus kalau tadi kan bilang kalau ada yang kolar, terus kalau kolar tuh kayak gimana tuh kalau boleh tahu? Jadi yang merek untuk yang kolar ini itu namanya, setahu aku namanya Seresto. Jadi dia itu caranya dia melepas bahan aktif secara bertahap. Dia melepas bahan aktifnya itu di daerah area ininya, area kolar itu gitu loh. Masalahnya Flumethrin ini adalah dia itu toxic to human gitu. Jadi dia itu iritan. Jadi kamu pegang itu kamu bisa entah kalau kamu sensitif kamu bisa gatal. Iritasi. Betul. Jadi kamu harus cuci tangan gitu. Berarti kolar ini lebih ribet. Bukan ribet sih, lebih kayak nggak bisa semua orang. Iya. Jadi makanya aku tadi bilang seperti tadi, sesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya dia itu kayak sering-sering keluar, kayak gitu dipakein kolar waktu keluar pun nggak masalah. Dia tuh bisa lebih kayak mencegah kayak gitu tuh bisa. Soalnya dengan adanya kolar itu si kutu tuh nggak mau nempel. Iya. Karena kan kebanyakan kalau di Indonesia itu kan paling gampang tuh dan orang-orang umum paling tahu itu kan dari tetes sini sih dok belakang itu kan yang paling gampang orang-orang tahu gitu. Iya betul banget. Kenapa kamu? Ada lagi yang namanya injeksi. Itu gimana tuh kalau injeksi? Nah, kalau injeksi itu biasanya pakai bahan aktifnya namanya ivermectin, obatnya kalau kamu pernah tahu. Ivermectin ini juga ada di beberapa obat kutu tetes. Jadi obat kutu tetes juga mengandung ivermectin ini gitu. Kalau ivermectin ini itu bisa untuk kayak berbagai macam parasit. Kayak contoh mungkin parasit apa ya kutu tadi atau skabies atau juga bisa untuk kamu kenapa lagi untuk kutu tadi kayak gitu. Cuman ini problemanya dari ivermectin itu tidak semua hewan bisa. Jadi ada beberapa spesies yang emang sensitif sama ivermectin ini. Contohnya di anjing itu adalah si Collie dan turunannya itu tadi. Itu kayak di Filmasi nanti kita pasang kita kasih tahu di sini. Jadi itu sensitif. Jadi tidak boleh dia bahkan kayak kalau ada mix Collie itu tidak disarankan untuk untuk dikasih ivermectin. Kenapa tuh dok? Ya bisa keracunan karena dia nggak cocok sama kandungannya. Kayak gitu, dan itu genetis. Gitu. Jadi makanya aku tadi bilang secara alami. Benar. Jadi kita tuh harus menentukan ini tergantung kebutuhan dan kondisi anabulnya. Betul. Siapa ini tadi satu lagi yang kamu bilang apa? Yang oral ya? Yang makan? Yang obat kutu dalam bentuk kayak tablet gitu. Iya, ada satu lagi itu. Jadi dia ini setahu aku ada merek apa ya? Maksudnya NexGard. Nah, dia ini isinya Avosolaner dan dia itu insektisida dan acaricidae. Apa sih itu? Dia itu bunuh cacing juga, namanya bunuh cacing kayak cacing nematoda gitu loh. Nah, dia itu bunuh cacing, cuman ada memang beberapa kalau oralnya kan langsung ya, langsung ke ini ya, langsung dimakan ya. Jadi ada beberapa yang memiliki reaksi itu dia bisa muntah gitu. Iya karena memang masuk atau mungkin bisa diare, mungkin kalau nggak cocok itu kayak gitu. Jadi ya balik lagi kita harus kembali ke ininya soalnya pada dasarnya ya Bel ya, obat kutu itu tuh kan insecticide, ibarat baygon gitu ya misalnya contoh ya, atau kayak pembunuh serangga yang lain. Nah itu ditaruh ke badannya hewan gitu, dan itu bisa toksik kalau tidak sesuai dengan dosis atau tidak sesuai dengan cara pemakaian. Gitu. Gimana biar obat kutu ini aman buat anabul dok?
Oke, jadi supaya kita memastikan kalau obat kutu ini aman dipakai anabul, anabulnya tuh harus dalam kondisinya juga kayak sehat. Dia tuh nafsu makan juga baik gitu ya, dan dia juga nggak lagi malnutrisi gitu. Dan disesuaikan dengan itu tadi, cara pemakaiannya disesuaikan, dosis yang diberikan juga yang sesuai, dan kalau bisa dan ya perhatikan expired date-nya. Oke. Gitu. Ngomong-ngomong soal expired date, aku kapan hari cek di grup kan, ada yang bilang kayak dia tuh udah nyimpen banyak obat kutu ya untuk anabulnya, tapi ternyata nggak expired, Dok. Itu gimana, Dok? Apakah tetap boleh dilanjut untuk dipakai atau bagaimana? Obat kutu atau obat-obat lain yang expired itu tidak disarankan untuk diberikan. Oke. Karena obat kutu yang expired atau obat apapun itu tuh efektivitasnya pasti sudah berkurang. Iya sih. Satu. Dan dua, dia bakal ada beberapa bahan pembawa yang ketika dia itu sudah melewati masa expired, takutnya bisa menjadi toksik. Oh, oke. Gitu. Berarti harus demen kalau obat kutu kalau expired itu harus segera dibuang gitu ya, Dok. Ya, betul. Tidak boleh diberikan lagi pada anabul. Ya, sebaiknya begitu. Oke. Jadi begitu ya teman-teman, cara memilih obat kutu yang baik dan benar, semua disesuaikan dengan kebutuhan anabul. Terima kasih banyak untuk Dok Yen yang sudah memberikan informasi ya kan yang sangat menarik ini. Oke, aku Iqbal dari Paukes pamit ya teman-teman, jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih teman-teman. Dadah.